Ono sing jenenge sukma nguntal raga. Ya. Tapi tidak ada yang namanya raga nguntal sukma. Tidak ada jasad menelan roh, yang ada roh menelan jasad. Karena pada hakikatnya jasad itu hanya tampilan yang paling konyol dari roh. Kan roh contohnya jasad apa? Sukma nguntal raga. Roh contohnya Nyai Roro Kidul wis menawi wis. Nyai Roro Kidul ku saudara kembar, ku adikne Kyai Sapu Jagat. Jadi sing mbak ono 5, dulur 5, 1 Kyai Sapu Jagat. Terus nang Wangulan Nawangsih arek loro iku Kanjeng Ratu Kidul, sijine Nyi Roro Kidul, terus ono 3 meneh. Itu hidup, itu mereka dulu yang mengasuh Yesus. Angel meneh iki. Angel. Tegendeng arek-arek Yesus ya Pak Tidak. Artinya yang namanya sukma nguntal raga itu adalah Anda meroh, Anda menjadi roh dengan raga Anda, ngerti ora? Wis ngene wis. Berat jenis itu apa? Berat jenis itu kan apa Mas? Satuan. Jadi nek berat jenis itu misalnya watu, piye Mas? Jelasone. Minyak karo banyu. Ya. Abot apa? Abot minyak. Minyak selalu di atas permukaan air. Oke. Dalam silat Anda tahu ilmu meringankan tubuh. Nek wong wis meringankan tubuh sempurna, masih punya BD enggak? Masih punya berat jenis enggak? Dia akan terserap oleh gravitasi apa tidak? Minimal yo nek teori aku yo tahu sih dadi apa jenenge? Meringankan tubuh tambah lemu ngene. Apa kalau teorinya kalau badannya terasa ringan berarti efek gravitasi terhadap dirinya semakin kecil. Semakin kecil. Ya, berarti berat jenisnya. Jadi kayak kapas. Ya. Dalam ilmu silat kalau Anda puncak ujian main pedang adalah Anda bisa memotong kapas, bukan memotong kayu. Kalau kapas melayang, kamu potong, kapasnya tidak berubah gerakannya, tapi dia terbelah. Itu baru main pedangmu bagus. Meringankan tubuh adalah Anda membebaskan diri dari gravitasi. Kamu gitu ya? Membebaskan diri dari bobot. Bobot itu sifat benda. Kalau roh dia tidak punya sifat itu. Nah, sukma nguntal raga itu artinya Anda, jasad Anda itu diserap menjadi ringan, menjadi seolah-olah tiada tadi itu. Menjadi tidak ada karena sudah bergabung dengan roh, itu yang namanya tauhid. Ya apa jelas nona angel banget iki. Roto. Aku khawatir arah itu sinau temenan gua. Maksud saya gini loh teman-teman sekalian. Kita ini keliru. Ngelihat hidup ini kita ini keliru. Sejak abad 14 ada masa pencerahan, terus kita disuruh ngelihat hidup kayak sekarang ini. Terus mari ngono sampai ke tingkat ada Islam radikal, ada Islam liberal. Itu semua omong kosong. Itu semua memecah yang namanya tauhid. Teman sekalian. Jadi Ibnu Arabi atau siapapun sufi-sufi, Syekh Siti Jenar atau siapapun, itu bukan soal ilmu. Ilmu itu kan jarak. Itu soal bahwa Anda bergabung dengan Allah di roh Anda. Anda tidak bisa bergabung hanya mengandalkan jasad Anda. Anda harus meroh. Anda harus, kalau lagu ada yang megat roh. Megat roh itu artinya bukan rohnya dipegat, tapi jasad Anda itu ditaklukkan oleh roh Anda. Aduh, dukur banget ya, aku bingung. Jadi aku gampang-gampang loh gimana. Pokoknya rohanisasi lah. Rohanisasi, hidup itu rohanisasi. Semakin kamu stres karena kamu itu diberati oleh hidupmu. Maka kamu stres. Kamu terbebani, kan gitu bahasanya, terbebani. Yang beban itu pasti jasad. Yang beban itu pasti materi. Nah ini salah tujuan wong urip sak donya iki. Salah tujuan. Ya apa ya? Kate tak terusno tapi tambah ngowongi arek-arek. Oke, tak baleni sukma nguntal raga. Ya. Sukma nguntal raga itu artinya di makyah ini teman sekalian, Anda menjadi lebih berat apa lebih ringan?
Karena Anda sedang mengalami sukmo, nguntal rogo pada tahap-tahap yang terus berkembang. Iku ojo serem-serem, jangan bicara institusi atau lembaga kebatinan. Oh, iki loh, bebaskan dulu dirimu dari semua itu. Nggak ada NU, nggak ada Muhammadiyah, bahkan nggak ada Islam dalam tanda petik. Islam itu sebenarnya inisial, TC, nek di harddisk itu partisi C-prom gitu ya. Supaya kita bisa bikin apa jenenge? Apa yang bilang jenenge, Bang? Komen lain, ya. Tapi jangan menyembah C-promnya itu. Itu kan cuma jalanmu untuk mengenali. Maksud saya Islam itu ya cuma C-nya tadi itu. Terus saiki C-nya iki dadekno agama. Padahal hakikat agama tidak Islam tapi tauhid. Ngerti gak? Jadi yang penting dirimu itu mentauhid, dirimu itu menyatu. Kamu jangan menjasad terus. Muga-muga ini kok cukul dhewe ya, Rek ya. Sabrang nanti saya minta menjelaskan gini. Ada kritik kepada saya dan Mak Iya sangat bagus. Ada orang yang tidak mau ikut Mak Iya dengan alasan seperti ini. Ini sebelum Cak Fuad. Kalau Mak Iya itu grup apa kelompok torikot saya ikut, jelas kalau torikot. Tapi bukan. Oke, kalau bukan torikot, Mak Iya itu kalau dia itu gerakan sosial saya ikut. Tapi bukan gerakan sosial. Tidak ada panduan, tidak ada agenda, tidak ada tujuan, tidak ada target politik, gitu. Bukan gerakan apa-apa. Maka dia tidak menemukan ada apa. Kenapa ikut Mak Iya? Wong duduk gerakan sosial juga bukan torikot. Kalau torikot kan gerakan batin. Kalau gerakan sosial maksudnya gerakan fisik, teknis, kenegaraan dan seterusnya. Maka dia tidak ikut Mak Iya, gitu. Nah, Sabrang terus menjawab, tolong Bang dikit. Soalnya gue biar jawab soalnya. Supaya Anda tidak dikotomis ya dunia akhirat tadi. Sekarang ini akhirat, Rek. Saiki iki wis akhirat. Cuma pada tahap dunia, ngerti gak? Iya gak? Saiki iki fayakun sedang terjadi. Mungkin awal dari ya, durung sampai kaf, durung sampai wawu, durung sampai nun, ngerti gak? Iso. Kalau Anda rohania, Anda bisa membayangkan ini. Tolong, Bang. Yang gerakan sosial dan terikot. Tak kayak background rodok dawa, ya, nyambung-nyambung yang itu tadi. Betul ngomong gitu? Ya, nanti Cak Fuad biar menyimpulkan seluruhnya ya. Karena saya sangat tertarik dengan konsepnya Pak Nur Somad juga dengan bahwa agama itu sangat perlu transformasi. Nyon saya pun nambahin momen. Neng saya mencoba bercerita sama persis seperti yang diceritakan Cak Nun, tapi dengan perspektif yang berbeda. Yang tentang ngomong tauhid itu tadi. Kalau saya melihat dari peta yang saya miliki, dunia ilmu dan segala macam gue bentuknya kayak piramid, seperti piramid, di mana ujung atasnya itu tauhid. Semakin ke bawah dia punya semakin ekspresi yang berbeda-beda, punya semakin bentuk yang berbeda-beda. Semakin naik semakin hakikat, semakin menyatukan konsep-konsep yang berbeda. Saya sangat setuju dengan bahwa misalnya baik buruk rano baik buruk itu hanya ada konsep itu ketika kita punya limitasi terhadap pengetahuan. Misalnya contohnya mateni cah cilik apa elek. Tak kayak contoh, mateni cah cilik orang ono sebabe kowe ketemu mateni cah cilik mbeleh jret ngono apa elek. Elek tapi ono nabi sing nglakoni kuwi lho. Kita nggak bisa ngomong itu buruk karena perspektif kita tidak tahu sebuah pengetahuan di mana itu akan berakibat baik. Jadi baik buruk itu berdasarkan pada limitasi pengetahuan. Jadi limitasi pengetahuan paling dasarnya lahir dari yang namanya menurut saya itu bias manusia. Manusia itu punya bias yang sangat banyak luar biasa. Saya kasih contoh ngomong ini, di Bandem watu loro ora? Tak takon, sing neng utekmu watune gedene sepiro? Sak kepel? Luwe. Sing dibayangannya sak kepel sapa? Oke, sak kepel. Ono sing watune sak aku ngono. Ono sing bayangke atau watunya kecil. Nah, ketika saya ngomong di Bandem batu, ini kan ada bias nih di kepala masing-masing manusia iki. Batunya seberapa besarnya? Di Bandem, jaraknya 3 kilo atau 2 cm. Nah itu informasi yang tidak teliti tersebut, itu membuat manusia punya bias terhadap informasi. Dan bias itu yang membuat kita beda satu sama yang lain. Dan setiap generasi itu punya bias yang berbeda-beda terhadap memahami sekitarnya. Karena peradabannya tumbuh, sehingga biasnya berbeda. Misalnya, 50 tahun yang lalu, gue tak ngenekin nesu ora? Hah? Loh, gue masih ngerti bang ini apa? Saiki gue nesu, tak ngenek gini. Anda tahu kalau gini nih menghina dari mana? Itu bukan budaya kita. Anda mendapatkan satu bias lagi karena pengetahuan Anda melebar. Ya,
Paham maksud saya ya? Nah, padahal ingin sarura. Nek kita malah menghina ngene iki. Nek bagi yang wong bule, ngene kira menghina wong dolanan karo cah cilik, tak jike urungmu ki, irungmu ngono ki jarine ngene iki. Jiko cah cilik nek guyon karo cah cilik. Aku jajal guyon karo cah cilik ngono dikaplok bapake. Irungmu gundulmu jarine. Nah, betapa yang kita lihat ketika peradaban berubah, bias manusia berubah. Nah, agama sangat membutuhkan transformasi karena bias manusia itu bukan informasi utamanya untuk menuju piramid yang lebih ke atas tersebut. Makanya kita perlu redefinisi terhadap bias-bias manusia. Padahal untuk tauhid, untuk mencapai ke sana kita harus menghilangkan bias manusianya. Karena bias manusia itu lahir dari badan, dari peradaban, dari wadak itu tadi. Ya, paham gak maksud saya? Ya, bias, betapa sangat berbahaya yang namanya bias. Satu kalimat itu sangat bisa membuat asumsi, bikin kita marah, begini segala macam, padahal itu bias konsep kita, bukan core informasinya. Semakin kita bisa menghilangkan bias, semakin kita bisa bersih dan semakin bisa tidak ada apa sebenarnya? Semakin bisa apa? Jarine Cak Nun mau meringankan tubuh. Karena tidak ada yang memberatkan adalah bias-bias itu tadi. Saiki orang duit duit, orang duit pacar misalnya. Berat enggak? Yo nek kancane duwe pacar kabeh, kowe dhewe sing ra duwe pacar, rasane yo abot. Nek sak geng ra jomblo kabeh, yo enggak begitu berat karena dalam penderitaan semakin banyak teman semakin berkurang penderitaannya. Nah, kan masalahnya pada biasnya, bukan pada punya pacar atau enggaknya, kan gitu. Jadi betapa pentingnya yang namanya bias ini. Kita tidak bisa menembus apapun kalau kita masih terpengaruh oleh bias-bias. Bagaimana menghilangkan bias? Menghilangkan dulu manusianya. Konsep-konsep itu nanti dulu. Nah, ini tadi saya pengen menjawab Cak Nun ini tadi. Ma'iyah itu bukan gerakan sosial. Ma'iyah itu bukan torekot. Dia pakai kalimat itu dengan bias atau tidak? Kan dia punya konsep dalam dirinya. Ada bias dalam kepalanya bahwa gerakan sosial itu seperti ini loh. Torekot itu seperti ini loh. Dan dia kalau dalam rumusnya Pak Nur Soma, dia tidak melakukan transformasi manusia. Padahal ada redefinisi dari gerakan sosial. Kalau manusia yang uang gendeng itu yang melakukan hal yang sama mengharapkan hasil yang berbeda. Melakukan hal yang sama, hasilnya yang sama. Kalau mau berbeda, transformasi, membuat inovasi-inovasi, membuat cara baru. Nah, ketika saya ditanyain itu, Ma'iyah bukan torekot, Ma'iyah bukan sebenarnya gerakan sosial. Saya bilang saya setuju. Karena saya memaklumi limitasi kepalamu. Anda tidak melakukan transformasi pemahaman terhadap gerakan sosial. Yang Anda lakukan adalah mempelajari masa depan, tapi tidak pernah punya jarak pandang terhadap apa yang bisa dilakukan pada masa depan. Kamu hanya bisa melihat masa lalu, maksud saya seperti itu. Nah, ini menurut saya sangat banyak pada society manusia, pada keadaan di sini. Sebenarnya manusia sendiri takut berubah, sehingga dia sangat memegang bias-bias tersebut. Gini bener, dipatok sangat keras bahwa gini bener. Seperti ketika anak kecil, anak saya ketika dikasih tahu bahwa dia dengar dari gurunya atau dari buku cerita, katanya kalau ada gempa, kalau tanda-tanda kiamat itu ada gunung meletus, ada gempa, ada tsunami. Sekarang kalau dia lihat ada gempa di rumah itu dia langsung nangis, ini mau kiamat Pak Anda. Enggak gitu. Enggak, kata guru saya seperti itu. Fanatik dia memegang informasi tersebut. Karena dia hanya punya satu bias tersebut. Nah, Ma'iyah, menurut saya di sini, kenapa Ma'iyah sangat berguna? Karena kita menyerap semua bias. Dia punya pendapat A, dia punya bias B, punya bias C, enggak apa-apa ditempa apa semua. Sehingga kekuatan bias itu menjadi lemah, karena dia punya banyak saingan. Sehingga kita nanti bisa menyingkirkan semua bias dan menemukan yang tanpa bias tersebut. Karena kita tidak akan bisa mencapai tauhid jika kita masih memegang bias manusia. Itu aja jawaban Pak. Anak sapa sih? Untuk lebih memperjelas yang diomongkan Sabrang. Transformasi itu terus-menerus kita melakukan modifikasi ya. Kalau dalam bahasa kita kan jelas toh. Mosok pari kok krakoti ya ditransformasi jadi beras. Mosok beras kok kremus ya ditransformasi menjadi sego lah ngono. Mosok sego tok ya digawe sego kebuli, sego goreng, sego kuning ya, sego kucing ya. Seperti itu transformasi. Nah, teman-teman sekalian, yang disebut gerakan sosial oleh Sabrang itu kan tahap tertentu dari proses terus-menerus yang disebut transformasi ini ya. Transformasi itu dalam bahasa Islam hijrah, ya, Ustaz ya. Hijrah hajaru, innalladzina amanu wa hajaru wa jahadu. Ya, Pak Muzamil. Nah, ini kajian Pak Muzamil ini ayatnya jelas. Tahu nggak transformasi? Dari Indonesia yang dulu belum bernama Indonesia, Pak Agus Nyoto sudah menjelaskan dari siapa yang pertama menyebut nama Indonesia itu ada sarjana Jerman sama Swedia dan seterusnya, lupa saya. Tapi pokoknya
kita mengalami transformasi. Jadi contoh-contoh transformasi misalnya demokrasi itu bagian dari bias, ya. Terus bias itu sudah menguasai kita sedemikian rupa. Terus ono parpol. Nah, ini loh yang disebut gerakan sosial itu demokratisasi, itu gerakan sosial. Ada Gerindra, ada PDIP, itu tahap hijrah atau transformasi yang menanamkan takhayul. Muhammadiyah, NU, itu salah satu contoh dari tahap transformasi yang ternyata merupakan bias atau bisa menjadi takhayul. Kan gitu ya, Bang ya? Ya toh? Atau proses transformasi penting. Cuman ya. resikonya itu menjadi tahayul. Ya. Gitu, manusianya yang lemah. Nah, manusia harus transformasi karena dia tiap hari harus membebaskan diri dari ketika ide barunya tadi sudah menjadi bias. Anda harus bebas. Sekarang kita dikasih bias baru, Islam radikal, Islam Nusantara, Islam moderat. Itu bias-bias baru, takhayul-takhayul baru. Dan Anda membebaskan diri dari itu semua, betul enggak? Nah, Ma'iyah, kenapa bukan gerakan sosial dari frame bias tadi itu? Karena Ma'iyah ingin menemukan formula transformasi yang bisa menjawab masalah Indonesia. Kan begitu. Karena yang selama ini merupakan gerakan sosial terbukti sampai hari ini tidak bisa menjawab masalah. Kalau Indonesia tidak bisa dijawab oleh Ma'iyah, minimum awakmu wis mulai rodok luwih pinter jawab masalahmu dhewe ya tak? Dan nanti Tuhan nagihnya ya cuman itu kok. Transformasi pribadi kok. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yes. Sebelum Cak Fuad, terakhir jadi wis ngerti ya bahasanya ya, transformasi hijrah. Dan itu terus menerus, kata Krishnamurti, seorang filosof India, setiap detik kita mati dan setiap detik berikutnya kita lahir kembali. Ya. Terus menerus kita lahir. Terus tiap hari. Maka harus siap bahwa kebenaranmu jangan jadi bias. Karena benermu hari ini bisa tidak benar besok pagi. Karena kamu melebar, kamu mendalam, betul enggak? Jadi ojo mempertahankan kebenaran. Kebenaran cuma itu kebenaran. Pak Muzamil tolong juga, di Al-Quran selalu disebut al-haqqu mir rabbika. Selalu al-haqqu itu mir rabbika. Jadi kebenaran itu tidak ada pada manusia tapi limpahan dari Allah. Ya. Dan itu adalah alat, bukan monumen dan bukan icon atau bukan identitas. Kebenaran itu bukan identitas. Kebenaran itu alat untuk supaya kamu transformatif, supaya kamu bijaksana, supaya kamu kompatibel terhadap masa depan, supaya kamu persuasif terhadap keadaan-keadaan. Kan tadi aku ngomong bandeng tuh, kan duwe ini tahu tapi biasmu bandeng, akhirnya tahu ini gak enak, bandengnya gak oleh, kan itu ya. Langsung saya uripmu ya. Jadi untuk membebaskan diri dari bias bandeng gampang. Gak kok terus mancing dolek bandeng njaluk tanggane itu kok bandeng gampang. Kon karek ngomong gak bandeng gak paten. Ngono to, selesai masalah udah ya. Ya gak? Ngono lho. Nah, itu jalan terakhir, mergo gak ono kemungkinan lain. Sekarang ngomong gak paten. Wong aku lesuwe gak ono sego ya gak paten aku. Kuat aku. Gitu loh, kuat kok saya. Saya kan sudah bikin rumus puasa yang terbaik dalam hidup itu puasa. Kenyang itu kurang baik. Kekenyangan tidak baik ya. Kelaparan sangat tidak baik. Jelas ya, dibikin konstelasi untuk sehatmu. Sekali lagi lapar itu yang terbaik. Kenyang kurang baik. Kekenyangan tidak baik, kelaparan sangat tidak baik. Ngono kira-kira ya. Iki kalau mau sehat supaya tidak gemuk, masih umur 39 udah gemuk kan enggak bagus. Nah, transformasi itu kemana Ustaz? Min aina wa ila aina. Hulunya di mana, hilirnya di mana. Itu yang saya sebut rohanisasi. Tauhid itu proses transformasi supaya Anda nanti menyatu dengan Allah sehingga Anda harus terbiasa meniadakan diri. Terbiasa kamu jangan berhenti pada jasadmu. Mulanya aku tak buat kabeh. Oke. Gini Mas, saya disebut kiai kan aku selalu ojo tarik kan gitu. Kenapa? Saya takut jadi bias. Aku tak bebas saya, aku tadi koncomu, tadi bapakmu, tadi mbahmu, lebih simple. Itu bias yang masih selamat lah. Ya, saya sama Mbak Via ke Hong Kong, ke Korea itu ya statusnya aku bapak nih, Mbak Via ibu nih, bukan hubungan profesional dan seterusnya. Dari mana ke mana transformasi kita langsungkan atau hijrah? Allah sudah sangat menjelaskan, paman kana hijratuhu ilallah war rasul. Fa hijratuhu ilallah war rasul, artinya hijrah itu tidak ada kemungkinan lain kecuali kepada Allah dan Rasulnya.
Udah ada kemungkinan lain. Nggak, itu bukan soal pilihan. Masih kon kafir, kok tutuk kuno kon. Cuman posisimu terbalik gitu dok. Tapi kon tutuk kuno. Dan nggak ada jalan lain. Nah, sekarang saya kasih contoh konkret bahwa transformasi itu adalah dari jasadmu ini menjadi rohmu gitu loh gampangannya. Maka semua benda, semua jabatan, semua uang, semua apa yang kamu miliki itu rohanikan. Jadikan sesuatu yang kompatibel terhadap eksistensi Allah, ridho Allah.